Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yuliasi Prihatin, guru matematika dari SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa latihan soal limit fungsi trigonometri. Ini adalah bagian yang ketiga dari video limit fungsi trigonometri. Baik, untuk latihan soalnya kita lihat di sini ada ada 8 soal. Kalau kita lihat bentuknya, ini hanya memuat satu baris, artinya bukan pecahannya. Ini biasanya ditentukan atau disolusikan dengan substitusi saja sudah cukup. Jadi dalam menentukan nilai limit, berarti langkah pertama tetap harus substitusi. Kalau ada hasilnya, berarti itulah hasilnya. Kita lihat dulu yang A ini. Ada limit X menuju V per 4 dari cos 2X. Baik, kita coba. Yang A. Saya buat di sini ya. Limit X mendekati V per 4. Kalau kalian belum terbiasa dengan V, satuan derajat ini, radian, V itu setara dengan 180 derajat. Jadi kalau V per 4 berarti 180 derajat dibagi 4, 45 derajat, betul sekali. Kita langsung substitusi coba. Cos 2X, ini ada X-nya mendekati V per 4, berarti nanti X-nya disubstitusi dengan V per 4. Jadi nanti cos 2 kali X, X-nya adalah V per 4. Kita peroleh cos ini 2V per 4. 2V per 4 itu atau V per 2. V per 2. V per 2 itu adalah 90 derajat. Cos 90 tentu saja kalian sudah tahu ya. 90 derajat itu adalah bernilai 0. Ya. Jadi untuk yang A itu jawabannya 0. Sekarang kita lihat yang B. Pada soal B kita menemukan limit X mendekati V per 3. Fungsinya adalah sin 3X. Kita substitusi, berarti sin 3 kali X. X-nya adalah V per 3. Sama dengan sin 3 bagi 3-nya 1 dengan V. V itu 180 derajat. Sin 180 derajat itu setara dengan sin 0 derajat. Ada juga berapa 3, berarti nanti ini bernilai 0. Lalu kita cari yang bagian C. Ini bagian C. C itu ada limit X mendekati V dari 1 dikurangi sin kuadrat X. Nah, kalau kalian hafal dengan rumus identitas, 1 dikurangi sin kuadrat X itu adalah cos kuadrat X. Atau kalian tidak hafal juga bisa langsung substitusi. Berarti ini 1 dikurangi sin kuadrat dari V. Atau akan sama dengan 1 dikurangi sin V-nya itu tadi sudah kita tahu bahwa sin V itu adalah 0 dikuadratkan. Berarti 0 ada kuadrat di sini. Berarti nanti nilainya adalah 1 dikurangi 0 itu akan sama dengan 1. Mudah kan ya? Baik, kita lanjut untuk yang bagian D. Pada soal D ini, kita punya limit X mendekati 0 dari 2X. Substitusi, maaf, tangannya ketinggalan. Tangan. Nah, berarti tangan 2 kali 0.
Itu artinya adalah tangen 0. Berapa nilai tangen 0? Udah hafal kan ya? Tangen 0 derajat itu atau tangen 0 itu adalah 0. Betul sekali. Kita cari yang berikutnya, soal bagian E. Pada bagian E ini kita memiliki limit X mendekati V per 6. Yo, ingat-ingat V per 6 itu berapa derajat? 180 dibagi 6. Ya, 30 derajat. Betul sekali. Dari sin 2 kali V per 6 dikurangi V. Lihat di atas ya soalnya ini ya. Substitusi sama dengan sin 2 per 6 itu 1/3 atau di sini kita tulis saja V per 3 dikurangi V dari sini. Berarti ini akan sama dengan sin. Nah, ini bentuk pecahan. Ingat ya, kalau pecahan samakan penyebut, berarti nanti yang V ini menjadi 3/3. Kan 1 V ya. Berarti ini adalah negatif 2/3 V. Ini materi ini sudut negatif sudah kalian peroleh waktu kelas 10. Coba kita lanjutkan. Ingat ya. Kalau sudut negatif untuk sin, berarti nanti akan sama dengan negatif dari nilainya fungsi tersebut. Sin 2/3 V. Bagaimana kalau cos? Cos sudut negatif berarti akan bernilai positif. Nah, kalau ini sin, maka ini sin sudut negatif, maka ini adalah sama dengan negatif sin 2/3 V. Itu akan sama dengan negatif sin 2 V kan 360 dibagi 3. Yang tahu berapa? Oh iya, berarti sama dengan ininya sin 120 derajat. Kita peroleh, masih ingat? Sin 120 derajat itu adalah ada di mana? Ini ada di kuadran kedua. Kuadran kedua. Jika kuadran kedua dirubahnya ke 180 derajat dikurangi alfa. Lalu untuk sin, nilai sin bernilai positif. Berarti sin nanti bernilai positif. Kita lanjutkan ya, berarti 180 derajat itu adalah 120 derajat itu adalah 180 derajat yang dikurangi alfa. Alfanya itu adalah berarti dikurangi 60 derajat. Dan nilainya kan 120. Itu akan sama dengan negatif sin. Ini tetap negatifnya karena nanti sin bernilai positif. Positif kali negatif kan tetap negatif. 180 dikurangi 60 itu adalah berarti nanti ini 60 derajatnya yang kita ambil. Jadi ini dikurangi kan sama dengan 120. Kita jangan pakai yang 120 lagi, nanti balik lagi ke atas. Kita gunakan alfanya saja. Sin 60 derajat. Berapa sin 60 derajat? Itu setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah negatif setengah akar 3. Kita lanjut berikutnya yang bagian F. Baik, di sini kita memiliki soal untuk bagian F adalah limit X mendekati V per 3 dari sin V dikurangi 3X. Substitusi sin V per V dikurangi 3 kali V per 3. Nah, V per 3 dari mana? Dari ini X-nya ya. Berarti ini akan sama dengan sin V dikurangi 3 bagi 3, 1. Nah, V berarti akan sama dengan sin V dikurangi V, 0. Sin 0
Betul sekali, sama dengan 0. Di sini mana nolnya? Kita lanjut ke bagian G. Pada bagian G ini kita memiliki soal limit X mendekati V per 2. 90 derajat ya. Cos setengah kali V ditambah X. Nah, kita ganti X-nya dengan V per 2. Substitusi. Berarti cos 1 per 2 kali V ditambah V per 2. Ini akan sama dengan cos 1 per 2. Ingat, V-nya di penjumlahan pecahan bersamakan penyebut ini 2. Berarti V-nya adalah 2 per 2. Jadi nanti ini menjadi 3 V per 2. Lanjut. Ini akan sama dengan cos perkalian pecahan atas kali atas, bawah kali bawah. Ini akan sama dengan cos 3V per 4. Terus lagi. Kita lanjutkan. Cos 3V per 4 itu akan sama dengan, ada yang ingat? Ada yang tahu? Tuh, 3V per 4 itu berarti akan setara dengan 100 cos, berarti ini sudah tertulis cos 135 derajat. Jadi 3 kali 180 dibagi 4. 180 bagi 4-nya kan 45. 45 kali 3, 125 derajat. Nah, kita kembali di sini. Kita lihat, ini di kuadran kedua. Pinter. Kuadran kedua. Kuadran kedua dirubah ke 180 dikurangi alfa. Siapa yang positif? Sin yang positif. Berarti untuk cos, nanti untuk cos apa? Negatif. Baik, kita ganti menjadi cos yang ada di kuadran kedua. Berarti 180 dikurangi berapa? Bukan dikurangi 135-nya ya. Dikurangi berapa hasilnya 135? Berarti dikurangi 45 derajat. Kita lanjut. Nah, ini cos bernilai apa? Negatif. Karena untuk yang positif kuadran kedua itu adalah sin. Berarti kita tulis negatif. Cos berapa? Cos 45 derajat. Ingat yang kita tulis adalah alfanya ini, bukan dikurangi ini. Nanti balik lagi ke 135. Ya. Berarti ini akan sama dengan negatif 1 per 2 akar 2. Gampang ya. Nah, kita lanjut bagian yang terakhir, yaitu bagian H. Pada bagian H ini kita memiliki soal, sini aja ya, H. Limit X mendekati 0 dari cos. Cos V ditambah 2X. Berarti 2 kali X. X-nya berapa? 0. Pinter. Sama dengan, ini kalau udah substitusi ya, jadi nggak usah ditulis limit sebetulnya. Atau kita ininya masih dalam bentuk X. Nah, kalau ini masih ada limitnya. Kalau kita substitusi, limitnya nggak usah ditulis. Cos V ditambah 2 kali 0. Dengan cos 2 kali 0-nya 0. Ini perkalian dulu. Ditambah V berarti cos V. Cos V itu 180 derajat ya. Itu berseberangan dengan 0 derajat. Berarti nanti negatif cos 0-nya. 0 cos 0 itu 1. Berarti cos V adalah negatif 1. Pintar sekali karena ada di kuadran